Bapak pernah melihat sendiri ijazah SMP Bapak Jokowi? Belum. Belum pernah? Belum. Jujur bapaknya, jujur. Belum. Ya, terima kasih. Dia ikut satu SMP ya. Berarti tidak pernah melihat. Terus kemudian, saudara di sana melihat penyidik bertanya gitu berhadapan sama penyidik? Iya. Penyidik sudah menyiapkan kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? Dia nggak ada. Sudah ada. Oh sudah ada daftarnya, jadi sudah ada, Anda tinggal jawab aja gitu ya? Masya Allah. Kemudian, Kan ijazahnya Iya. asli Pak. Ya, Anda aja ngelihat belum pernah, kok tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa sebenarnya. terima kasih majelis. Saudara saksi, tadi saudara saksi jelaskan di BAP ada panggilan 13 Oktober ya? Atau 5? Iya. Yang panggilan ya 13. 13. Terus di sini ada kata-kata tadi keterangan di pengadilan bahwa saudara mengatakan diminta oleh saudara Anto. Itu mana yang lebih dulu? Dipanggil dulu atau disuruh dulu? Disuruh dulu. Disuruh dulu. Jadi disuruh Anda datang terus di situ keluar surat panggilan gitu. Panggilannya kan yang di sini Pak, yang di waktu jadi saksi itu. Jadi saksi di sini. sidang. Jadi waktu di BAP nggak pernah ada panggilan untuk jadi saksi. Dipanggil ke polisi, ada surat panggilan dari polisi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Anda disuruh Pak Anto datang ke polisi di sana. Pak Anto itu nyuruh ketemu siapa di sana? Atau dibawa diajak sama Pak Anto gitu? Ya, ketemu di sana. Ketemu sama Pak Anto di sana. Pak Anto di sana. Oh, Pak Anto nunggu di sana. Jadi saudara ditelepon sama Pak Anto, koreksi jawab ya atau tidak ya. Ya. Saya kan hanya mendirect. Jadi saudara ditelepon Pak Anto, Ya. diajak ke Polresta. Di sana Pak Anto nunggu. Ya. Terus apa yang dilakukan sama Pak Anto di situ? Biasa ditemani. Ditemanin Pak Anto. Ya. Kemudian dimintain keterangan gitu. Sama tadi 4 orang tadi yang dijelaskan Ya. itu Pak Utomo dan sebagainya itu. Itu pada hari yang sama Ada yang sama. semua gitu bareng. Ya. Ganti-gantian. Benar. Berempat itu ganti-gantian Ya. atau Bapak urutan keberapa? Berapa ya? Tiga apa ya? Ketiga. Nah, terus Pak Anto ngasih tahu nggak cara jawabnya ini, ditanya ini? Enggak. Oh begitu. Jadi saya jelaskan tidak ada surat panggilan ya, tapi disuruh sama Pak Anto datang ya. Baik. Yang 4 itu yang lain juga sama begitu? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Baik. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Di sini saudara tadi mengatakan, saya tertarik tadi majelis hakim, jaksa mengatakan nggak boleh berpendapat. Saudara ingat nggak pernah ditanya sama pihak penyidik begini? Penyidik memperlihatkan video. Ya. Oke, kemudian pendapat saudara saksi terkait dengan kata-kata di video itu yang durasi 45-12 detik dengan judul Gus Nur Mubahalah dan seterusnya, dapat saudara saksi jelaskan? Saudara ingat ditanya itu? Pernah? Lupa. Jadi saudara dikasih lihat video, terus ditanya, bagaimana pendapatnya? Begitu atau bagaimana? Ya. Begitu. Jadi ditanya pendapat ya, soal ini ya, begitu ya. Terus kemudian, saudara di sana melihat penyidik bertanya gitu berhadapan sama penyidik? Ya. Penyidik sudah menyiapkan kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? Dia tinggal tanya, sudah ada. Oh sudah ada daftarnya, jadi sudah ada, Anda tinggal jawab aja gitu ya. Masya Allah. Kemudian, pertanyaan ya sama sudah disiapkan. Masya Allah. Yang kita juga penyidik di tindak pidana korupsi sebelum bisa meriksa saksi atau ahli kita akan bertanya. Anda nggak nyimak berarti. Nggak nyimak, jawaban Bukan ditanya. Saya tanya lah ya Pak. Di depan itu, ini saudara di sini waktu itu. Coba ingat-ingat ya. Coba ingat-ingat. Saudara di sini. Yang polisi kayak Pak. Ingat-ingat. J. Nah, di polisi itu Pak, penyidik berhadapan sama Bapak begini. Ya. Megang komputer begini atau baca begini? Ada bukunya Pak. Ini, kertas gini aja. Ada bukunya. Ada catatan atau Ada. Nah, ya, kalau daftar pertanyaannya? Ada pertanyaannya. Bapak jawab di situ apa tinggal tanda tangan?
Saya jawab. Jawab, ditanya, jawab seperti itu. Nah, jawaban-jawaban itu dikoreksi nggak sama penyidik? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nggak, maksudnya gini, saudara ditanya, saya rubah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, inget nggak? Ya, tentang SMP nama ijazah palsu. Oh gitu, sedikit ya, cuma Ya. sebentar ya. Nah, ketika bertanya itu, saudara jawab dia ketik atau dia tulis? Atau dia dengar aja? Iya, saya ingat. Dia dengar aja, jadi dia nggak ngetik, nggak nulis? Kayaknya enggak. Enggak. Jadi penyidik nanya ke Bapak, Iya. tapi dia nggak ngetik dan nggak nulis begitu, enggak? Kayaknya enggak, Pak. Enggak, oke. Kemudian, Oh, silakan silakan. Silakan ekonomi. Ekonomi. Silakan cek. Silakan ekonomi. Ngujuk rien Pak, lek anten ngujuk rien. Itu jangan silakan. Itu Pak polisinya jawaban jenengan itu diketik, Kayaknya ditulis saya, Pak. ditulis tangan apa langsung diketik. atau dia hanya dengar aja? Atau dia dengar aja? Atau hanya didengarkan? Ngobrol gitu, ngobrol gitu. Di depan laptop enggak. Ini ada komputernya. Saksi. Sebentar, saya luruskan Pak pengacara ya. Silakan. Ini namanya banyak orang sini bingung juga. Ditanya Pak, bukan dikeroyok Pak. Banyak pertanyaan. Oh ya, lengkapnya dikeroyok pertanyaan. Saksi. Iya, Pak. Nah, 1 tambah 1 ada berapa? 2. Bentar, lihat saya. Iya, Pak. Bapak di kantor polisi saat itu ya, Iya, Pak. di ruangan, Iya, Pak. duduk di kursi. Iya. Depan Bapak ada Pak polisi. Iya, Pak. Ada depan Pak polisi ada komputer. Ada ya, Pak. Saat itu dilakukan tanya jawab. Iya, Pak. Pak polisi tanya, Bapak jawab. Iya, Pak. Setelah itu diketik di komputer. Sepertinya gitu, Pak. Ya udah lawak Pak polisi ini ya. Setelah diketik, setelah itu tanya jawab dimasukkan komputer, Bapak diprintkan. Diprint, itu pertanyaannya itu diprint bersama jawabannya. Iya. Bapak baca, teliti. Iya, Pak. Bapak tanda tangani. Iya. Udah gitu Pak. Saking bingungnya dan ini kayak gini Pak. Ya, terima kasih Majelis. Ya Pak ya, nggak usah bingung. Ya, Iya, Pak. nggak santai aja. Ya, Ya, silakan dilanjut. ya. Baik, setelah itu saudara tunggu yang lain selesai juga diperiksa atau Iya. nunggu? Lama nggak jedanya di situ? Ditanya itu dari setengah 4 sampai jam 5. Semua berempat itu? Iya. Setengah 4 sampai jam 5, semua itu. Cepat juga ya. Terus soal ngobrol nggak setelah itu Bapak sama yang lain, sama Pak Utomo, sama Pak siapa tadi itu, sama kepala sekolah gitu, ngobrol nggak pas lagi nunggu itu? Ya, ngobrol. Ngobrol Pak, soal ditanya apa tadi di dalam gitu, ngobrol nggak? Gimana? Iya. Ngobrol. Oh gitu. Pertanyaannya apa? Bapak ingat nggak ngobrol apa tuh? Ya, itu tentang satu kelas, tentang SMP, ijazah palsu. Ya, Gitu. Dari orang-orang itu Bapak dengar nggak ada yang pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi, ada nggak? saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baik. Kemudian Bapak tahu SMP 6? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Terus Bapak keberatan tadi, saya tegaskan lagi majelis, karena mubahalah itu dipakai untuk membenarkan gitu. Membenarkan yang Yang salah. yang berarti jasa Pak Jokowi itu pasti itu salah gitu ya. Menurut saya, Menurut Bapak salah. Pendapat Bapak ya gitu ya. Oke. Kemudian ketika panggilan sidang ini Pak Anto telepon lagi nggak? enggak, Pak. Nggak telepon lagi. Nah setelah itu Pak Anto nganter pulang atau nunggu di situ, ikut bareng nggak nunggu Pak Anto itu? Waktu, Kan Bapak ditemenin Pak Anto tuh, ya, berempat tuh sama yang lainnya tuh. ya, Itu Pak Anto ikut nunggu nggak di situ? ya nunggu sampai selesai. Nunggu selesai. Setelah itu pulang bareng-bareng atau Enggak, sendiri-sendiri? sendiri. Sendiri-sendiri. Terus mohon maaf Pak, ada itu nggak ucapan terima kasih gitu dari Pak Anto gitu, ada nggak? Ya, Amplop gitu ada nggak? enggak, Enggak, saya tanya. enggak, Pak. Nggak ada. Oh. Isinya amplop?
Baik. Terima kasih aja, nggak dikasih amplop, nggak. Bentar, bisa dilihatnya amplop. Bentar. Nah, baik. Dari saya cukup aja. Terima kasih. Makasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya awali dari penistaan agamanya. Pasal 156A KUHP. Saudara saksi, Iya, Pak. sebelum saudara saksi bertemu dengan Pak Utomo, Pak Anto, Pak Anto. saudara pernah berkonsultasi dengan ulama-ulama terkait pandangan saudara yang keberatan tadi? Belum. Saudara pernah belajar agama? Pernah. Secara umum, saudara tahu enggak hal-hal seperti itu harus diketahui hukumnya dulu sebelum saudara mengambil langkah? Nah, tahu atau tidak? Misalnya nih, mau sholat, Ya. kan kita nggak boleh sholat kalau belum tahu ilmunya, syarat sah kan. Nah, dalam urusan Anda keberatan tadi, saudara tahu enggak ada ilmunya dulu sebelum menyampaikan keberatan? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Jadi saudara beramal saja ya, ilmunya nantilah gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara, pada saat di BAP, apakah saudara sudah diperlihatkan, misalkan keterangan lain yang menyebutkan ini udah ada nih pendapat fatwa dari ulama yang menyatakan belum ya? Saya lanjutkan. Saudara saksi, apakah dalam obrolan-obrolan juga tadi Pak Anto tadi ya, yang kakaknya Bu Irina tadi, juga sempat menceritakan ini sudah ada fatwanya ini? Belum ada. Baik, saya mau tanya kapasitas. Saat mendampingi itu Pak Utomo itu pekerjaannya apa sih? Lawyer bukan dia? Pak Anto. Pak Anto ya, lawyer bukan dia? Hah? Enggak ya? Pernah tanda tangan kuasa sehingga bisa membandingi saudara, dampingi saudara waktu itu? Tidak pernah. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang keberatan itu kan saudara. Adakah orang-orang lain yang juga keberatan sepengetahuan saudara? Saya nggak tahu. Nggak tahu, cuman saudara saja ya. Nah, saudara tadi baru menjadi saksi setelah ada panggilan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah teman SMP Anda yang lainnya juga kemudian mengajukan keberatan dan kemudian dipanggil juga sama Pak Anto tadi? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Dalam perkara ini, untuk khusus SMP yang diperiksa saudara atau ada teman yang lain? Ada teman lain. Ada teman lain, siapa namanya? Sudah dijawab tadi, sudah dijawab. Ya, baik, saya lanjutkan. Saudara, dalam kasus ini, saudara pernah mendengar nggak secara umum, kalau kasus heboh itu kan biasanya ada kasus umum. Saudara kan sering searching tadi apa namanya YouTube tadi ya, cari YouTube ya. Ada nggak fatwa dari ulama MUI atau yang lainnya terkait masalah ini? Saya nggak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Saya masuk ke ITE-nya. Saudara, saat melihat video, saudara tadi ditunjukkan videonya dari video yang sudah di-copy atau dari URL? Masa lupa. Link langsung. Yang dikirim ke WA saudara tadi. Bukan, yang di penyidikan, yang majelis. Karena ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan. Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Diperlihatkan tidak URL itu? Nggak, saya nggak tahu. Dari satu, berarti itu cuma video saja tapi tidak bisa dipastikan. Apakah itu dari video yang sudah di-download atau video yang langsung dari channel? Nggak tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saudara, ketika melihat video di channel itu saudara klik bisa ditonton nggak? Maksudnya? Saudara kan di medsos, ada yang ngirim, diklik. Itu dalam bentuk video atau URL atau alamat dari YouTube? Bukan alamatnya, Pak. Cuman video, berarti bukan dari alamat YouTube ya? Iya. Bukan dari alamat YouTube Gus GN13? Saudara pernah lihat gak apa YouTube GN13 official? Hah? Nah, saudara pernah mengakses nggak? Nggak. Berarti saudara tidak mengakses langsung itu ya? Tidak ya. Baik, saya lanjutkan. Kiriman aja. Ya. Di penyidikan juga tidak ditunjukkan ya. Setelah itu saudara coba-coba browsing lagi nggak untuk melihat video itu masih ada atau tidak gitu? Nggak. Enggak ya. Nggak tahu juga apakah video itu masih bisa diakses atau tidak. Nggak tahu juga apakah itu masih bisa ditonton atau tidak. Baik. Saudara, saat itu saudara dikasih tahu nggak oleh penyidik ada barang-barang bukti yang disita terkait itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Dikasih tahu tidak? Nggak. Nah, dari saudara sendiri ada nggak yang disita dari saudara kepada penyidik? Nggak ada. Nah, tadi yang masalah kopi-kopi ijazah itu disita dari saudara atau dari mana itu? Maksudnya? Kan saudara ada ijazah asli saudara, itu ada kopinya, itu dijadikan barang bukti, itu disita dari saudara atau diambil dari mana itu?
pernah dipinjam polisi untuk dijadikan bukti enggak nih ijazah jenengan? Ya cuma dipinjam sebentar. Ada berita acara penyerahannya, kopinya nggak? Dipinjam saja. Dipinjam saja ya. Tapi tidak ada serah terima bahwa itu dari saudara kemudian dipinjam penyidik sebagai barang bukti, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saya ke pasal yang terakhir. Berita bohong. Nah, saudara, di dalam video tadi ada nggak secara tegas disebutkan SMP saudara yang SMP 1 tadi oleh video itu? Tidak ada. Dari mana dasar keberatan saudara kalau saudara keberatan padahal tidak disebutkan SMP saudara? Nah, itu kan menyangkut SD SMP tapi nggak disebutkan. Iya, dari mana dasar saudara keberatan? Saudara kan sekolahnya di SMP 1 tadi. Ya tadi kan SMP, SMA, itu sama SMP kan SMP-nya 1. Iya, kan tidak disebutkan. Saudara, kan bisa saja yang dimaksudkan SMP yang lain-lain. Nggak disebutkan. Nah, dasar keberatannya apa? Tadi saksi sudah menjelaskan. Dijelaskan tadi. Menurut saksi keterangan Enggak, saya mau tanya langsung saksi saja. Kalau dia tahu, tahu. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Karena pertanyaan saya dengan pertanyaan model yang lain, bukan mengulang. Jenengan yang keberatan tadi kan karena disebutkan ijazahnya SD, SMP, SMP. Kan tidak disebutkan SMP-nya SMP berapa. Tapi saudara merasa keberatan juga bahwa yang tersebut ijazah SMP palsu. Nah, alasan keberatan saudara apa? Kalau saudara merasa sebagai satu alumni atau sebagai apa? Monggo. Ya saya merasa kebetulan ada satu alumni. Sebenarnya itu SMP-nya kalau saya tahu. Saudara satu kelas. Satu kelas, satu alumni. Meskipun dalam video itu tidak disebutkan SMP-nya berapa nggak disebutkan. Tidak disebutkan. Saudara Jokowi itu SMP 1. Nah, secara resmi dari SMP saudara ada nggak keberatan seperti yang saudara lakukan? Nggak tahu. Sekolah nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Baik, cukup itu dulu. Sepanjang materinya berbeda, saya kira itu adalah hak dan tanggung jawab kami. Ya, karena ada hal-hal yang terkait unsur yang perlu kami gali dengan perspektif berbeda. Gitu. Tapi kalau berulang-ulang. Nah, itu baru boleh. Hakim punya otoritas, kalau ada yang berulang potong aja. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, daripada ijazahnya di situ, kalau saya pinjam dulu, Pak. Taruh aja dulu, Pak, taruh. Bawa ke sini aja, Pak. Nah, titipkan di sini. Udah, tenang aja, saya bikin kokang tenang. Lanjut, Pak, pengacara. Iya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya sayang sama Anda, terutama sesama umat Islam. Tapi saya sedih Anda keberatan kepada Al-Quran kaitan dengan mubahalah. Mungkin Anda belum pernah dengar ayat Quran tentang mubahalah. Apakah sudah pernah dengar? Belum. Oleh karena itu, Gus Dur ini ulama dengan hormat Gus Dur. Anak-anak yang melakukan. Ali Imran ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum nabtahil fanajat ta'alaqnatullahil alal kadhibin. Jadi intinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan hai Muhammad, siapa membantahmu, ayo bawa anakmu, tak bawa anakku, bawa istrimu, tak bawa istriku, dan bawa dirimu, bawa diriku. Kemudian kita saling melaknat, minta laknat kepada Allah. Siapa yang bohong maka dia dilaknat Dengan bermubahalah. dengan bermubahalah. Ini ada kata-kata mubahalahnya di sini. Maka mari kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Shadaqallahu adzim. Pertanyaannya, itu jelas ada di Quran. Apakah saudara saksi tetap keberatan? Ya untuk pembenaran ijazah palsu.
tetap keberatan Nah, ya. ini bukan pembenaran ya, tapi ayat Quran sudah dibacakan. Iya. Apakah Anda keberatan tentang isi Al-Quran yang dimaksud tadi? Kalau isi Al-Quran Saya keberatan. enggak lah. Ya, Tidak kalau keberatan. ayatnya tadi Nah, kan ya nggak keberatan. Kalau isinya tidak keberatan, Ijazah palsunya. logika selanjutnya harusnya juga tidak keberatan. Karena digunakannya ayat Quran ini dalam konteks bermubahalah adalah untuk meyakinkan, kalau kan meyakinkan juga, kemudian memastikan, kemudian menetapkan bahwa apa informasi yang dari Bambang Tri tentang hasil penelitiannya kurang lebih 3 tahun, ijazah Jokowi itu palsu. Gus Nur ini tidak percaya. Karena dia tidak percaya, dia percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyunya ada Al-Qur'an. Jadi kenapa Anda keberatan? Ini kan wahyu Al-Qur'an. Itu kan ijazahnya Dia asli, Pak. Ya, Anda aja ngelihat belum pernah, kok tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saudara saksi, pertanyaan saya, apakah Anda masih berkeras hati keberatan dengan isi Al-Quran yang dikaitkan dengan pernyataan mubahalah? Kalau isi Al-Qur'annya enggak, Pak. Ya, terus keberatannya di mana jadinya? masalah ijazah palsunya tadi. Nah, ijazah palsunya itu dinyatakan oleh Bambang Tri hasil penelitian. Maka pembenaran dalam konteks penelitian diyakinkan oleh Gus Nur pakai Al-Quran. Karena nggak boleh main-main, kalau main-main dikenal laknat. Ya, tapi kan itu belum terbukti, Pak. Itu ijazah. Ya, ini lagi dibuktikan sekarang ini. Nah, justru itu makanya Ya. saya jawab apa adanya. Ya. Tapi tetap keberatan di Iya. kalau ayat Al-Qur'annya tidak keberatan ya. Tadi Ya. saudara baru membacakan tadi ya katanya benar. Tapi saudara keberatan soal ijazah palsunya. Itu makanya Ya, disidangkan. ya, menurut ilmu logika terpotong jadinya. Satu sisi tidak keberatan, ketika Al-Quran digunakan keberatan. Kemudian yang kedua, dalam konteks tadi Anda disuruh dengan Pak Anto, cuma mohon dipertegas, Pak Anto ini kakak kandung dari istrinya Jokowi, Iya. kakak kandung. Iya. Terus teman SMA. Saya Tapi sebelumnya Anda bilang kok nggak kenal. lupa. Waduh, enak bener sebentar aja lupa. Masya Allah, sebentar aja lupa ya. Ingat loh, Anda disumpah azab Allah besar. Oleh karena itu, Tolong ini sidang ya, tolong dihormati persidangan ini. Oke, kalau saudara tidak tertib di persidangan, saya bisa mengeluarkan saudara dari sini. ya terima kasih. Silakan dilanjutkan. Nah, selanjutnya, karena teman dengan Jokowi, apa nggak pernah bersapa atau waktu selesai ujian atau selesai lulus, boleh dong ijazah lo gitu misalnya, kan biasa begitu teman kita. Enggak pernah, Pak. Siapa? Nggak pernah ya? Ya, saya kira sementara itu dulu mungkin. Terima kasih yang mulia. Pak Edi Kuncoro, Iya. Pak Edi kemarin disumpah secara agama Islam. Iya. Jadi saya harap keterangan Pak Edi Kuncoro nanti bisa disampaikan dengan apa adanya yang sebenarnya. Iya. Karena keterangan Pak Edi akan digunakan majelis hakim untuk memutuskan nasib Iya. kedua klien kami ini. Selain itu juga ada sanksi Pak Edi, apabila Pak Edi nanti bersaksi palsu itu ada ancaman pidananya dan mungkin akan malah lebih hukumannya lebih berat daripada kasus yang sedang kita sidangkan kali ini. Pak Edi, saya mau nanya, Pak Edi waktu kelas 1 kan satu kelas dengan Pak Jokowi. Iya. Satu kelas Satu kelas. di BAP itu Iya. tidak kelas, ada yang tidak satu kelas. Apa yang Bapak kenal sewaktu Jokowi itu
kelas 1 SD. Awal mula pertemuan atau bagaimana, bisa dijelaskan secara singkat? Ya, kalau awal pertemuannya kapan saya lupa. Tapi saya bukan sering ya, saya minggu sekali main ke sana, dengerin musik gitu, terus main bola di mana, ya sore-sore ke sana jam 4 terus ya kamu kan. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Edi waktu itu berarti masuk ke SMP 1 tahun 72. 74 Pak. Masuknya 74. 74. Di situ berarti Pak Edi menjalani kelas 1 itu berarti dari tahun 74 ke Iya. 75. 76. Hah? Nah, 74 ya, 74. Masuk kan 74. 74 ya. Kelas 2-nya kelas 2-nya tahun 75. Ya. Masuk kelas 2 tahun 75. Iya. 75 itu kan Bapak sudah kelas 2. Iya. Terus Bapak menjalani itu kelas 3-nya tahun berapa? 76. 76. Iya. Terus lulusnya Pak? 76. Berarti Bapak kelas 3 itu langsung lulus? Ya, kemudian 30 November 3. 76. Saya ulangi Pak. Ya. Tahun 74 Bapak masuk. Iya. Kelas 1 kan? Kelas 1. 1 tahun kan waktu 1 itu? tahun. Kelas 2 Bapak tahun 75? 75. Betul. 1 tahun kan dilewati? Iya kan? Iya kan? 74 ke 75. 74 ke 75, itu kan 1 tahun? Ya. Iya kan? Ya. Bapak kelas 2 Ya. ke kelas 3, Ya. itu 75 ke 76. 75 ke 76. berarti Bapak SMP itu dari tahun 74 sampai 76, 76. 2 tahun berarti? 3 tahun, 74, 75, 76. 74 ke 75, kelas 1, 75 ke 76, kelas 2. Ya, Berarti 76 ya? Kelas 76, Pak. Kelas 3-nya 76. Kelas 1 kan 74, kelas 2 75, kelas 3 76. Ya kan ini kan. Kalau masuk 74. ajarannya Ya, bulan apa maksudnya? Januari ya. 1 Januari sampai Desember 24. Ya. Jelaskan tahun ajarannya. Karena Ajaran dari Januari sampai Desember. Desember. Ya. Tapi kalau tahun ajaran sekarang itu kan Juli sampai Juni, Ya. beda tahun, gitu loh. Nah, waktu itu yang berlaku bagaimana waktu dulu? Januari sampai Desember. Berarti tahun 74 saudara masuk Januari, Ya, lulus berarti naik ke kelas 2-nya 75. Januari tahun 75. Ya. Berarti kelas 6-nya, Kelas kelas 3-nya 3-nya 76. 76 Januari 76. Ya. Berarti lulus tahun akhir Desember tahun November. Ini kok lulusnya Ya. Tahun ajarannya dulu masih Januari sampai Desember Iya. ya. Tanya kok lulusnya November. Supaya jelas karena kita sama-sama sekolah dulu Iya. itu. Iya, Pak. Karena tahun ajaran itu kalau nggak salah Iya. tahun berapa itu baru berubah. Iya, perpanjangan. Kurikulumnya berubah dari Nggak sampai Desember. berbeda tahun Iya. ya. Antara Juli sampai Juni. Iya. Ya silakan lanjut. Saya lanjutkan. Dari ijazah yang Bapak tunjukkan tadi di depan, yang saya baca menurut penglihatan saya, itu tertulis bahwa Bapak lulusnya Surakarta 30 November 76. Iya, Pak. Jadi bukan Desember. Berarti kalau sepengetahuan saya yang mulia, kalau kita itu 1 tahun menjalani studi, jadi setelah ujian dan lain sebagainya itu ada masa tenggang mungkin sekitar 1 atau 2 bulan, setelah itu baru lulus. Ini malah lebih aneh lagi, Bapak selesai pada 31 Desember tapi lulusnya 30 November. Mohon dikoreksi dan dicatat Bapak Panitra. Jadi di ijazah tadi dikatakan satu tahun ajaran itu kan dari Januari sampai Desember. Tapi ini di sini lulusnya 30 November sudah lulus. Berarti di akhir itu Desembernya berarti sudah libur. Sudah habis. Sudah. Karena ujiannya maju berarti. Iya. Betul ya. Kalau ujiannya ya nggak boleh tinggalnya dipaksa. Iya. Ini tidak memaksa ya, mulia. Enggak, silakan lanjut. Terus saya bertanya, untuk prosesi waktu itu kalau saya dulu lulus SMP Pak, Tolong penonton tenang ya.
Saya dulu lulus SMP ikut memeriahkan, jadi saya rumongso seneng lulus Pak. Jadi saya akhirnya setelah menerima ijazah terus merayakan secara dengan teman-teman pelajar. Itu Bapak ada kenangan nggak waktu itu Bapak lulus bahwa ijazah itu diterima dari ibu siapa, terus yang menyerahkan siapa, di mana? Lupa. Bapak waktu itu saya bertanya, nanti Bapak jawab ya atau tidak. Diserahkannya di SMP 1 mana? Atau SMP 1 Pasar Kliwon? SMP 1 mana? Bukan SMP 6? Gimana? SMP 6? Enggak Pak, SMP 1. Karena yang tertulis di ijazah adalah capnya adalah stempelnya adalah SMP 6. Jamnya tadi udah diperlihatkan bareng-bareng bahwa Ya, betul. kakak atau bagian dari Tapi di Betul. legalisirnya enggak. Yang kita tanyakan sebenarnya adalah diperlihatkan bukan dipertanyakan. Ini dipertanyakan. Kita silakan tunjuk Pak. jadi orang. saya menggali. Kepala majelis dia. Tadi dipersoalkan di stempel itu ya. Saksi nggak tahu ya tadi itu stempelnya itu ada angka 6 itu apa itu? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas saudara yakin itu sekolahnya di SMP 1 Iya. bukan di SMP 6. Enggak Pak. Sudah dijawab Pak yang saudara tahu Iya. ya. Ini persoalan lain itu nanti silakan dibuktikan kalau ada perbedaan itu. Ya, saya ingatkan lagi bahwa kesaksian palsu ada hukumannya, dari itu merupakan pidana juga. Ya. Bapak Edi Kuncoro, waktu Bapak itu memintakan legalisir, itu di SMP 1 atau di SMP 6? SMP 1. Apakah SMP 1 itu mempunyai cap SMP 6? Saya nggak tahu. Kok bisa tertukar seperti itu? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Nanti biar dijelaskan pihak sekolah. Ya, nanti kita tanyakan saksi Kenapa ada berikutnya. 6 di situ nah? Ya. Ya. Saksi ini kan murid ya nggak tahu ya mungkin ya. Iya. Karena kalau saya dulu, Jadi jangan dibandingkan sekolahnya dan dulu, Iya. katanya dulu tahun berapa sekolahnya? saya tahun 2002 ya. Mbak. Sama, kalau dibandingkan dengan kami juga kan kami juga mengalami tahun-tahun yang sama gitu. Ya, paling tidak Pertanyaan aja, pertanyaan aja. Betul, pertanyaan awal. saya lanjutkan, Pak. Bapak dalam memori di SMP 1, waktu itu dengan Pak Jokowi yang Bapak tadi jelaskan bahwa sekolahnya antara tahun 72 sampai 74 Pak. 74 sampai 76 itu ada enggak kira-kira kejanggalan yang menurut Bapak, oh ini seharusnya tidak begini? Maksudnya Ada kejanggalan nggak? Maksudnya Pak Jokowi itu sekolahnya benar, lulus, benar. melalui proses Iya. kelas 1, Iya. kelas 2, kelas Iya. 3, terus tidak pernah tinggal kelas, Iya. atau berprestasi, Iya. bahkan mengikuti olimpiade. Itu Iya. mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat. Ya orang Pak Jokowi itu biasa. Jadi enggak ada apa ya. Menonjol. Tidak menonjol. Selanjutnya Pak, sebagai teman SMP dan cukup dekat ya dengan Pak Jokowi. Ya, itu dekat apa? Ya kalau menurut kami dekat, karena Bapak bersaksi di persidangan. Bapak pernah melihat sendiri ijazah SMP Bapak Jokowi? Belum. Belum pernah. Jujur bapaknya jujur. Belum. Ya, terima kasih. Dia ikut satu SMP ya. Ya. Berarti tidak pernah melihat. Ya. Terus Bapak dalam kapasitasnya sebagai saksi, Bapak kan merasa tersinggung dengan adanya video mubahalah. Ya, Pak. Tersinggungnya di mana? Ya mubahalah dipakai sebagai pembenaran ijazah Yang palsu. disampaikan tadi. Ya. Bapak melihat video itu dari medsos, juga dari kiriman dari teman sama waktu dari medsosnya. saya lupa Pak, dari kiriman dari teman itu waktu di WA. Apakah Facebook, apakah Friendster, apakah Dari WA. dari WA? WA. Oh, dari WA. WA. Berarti potongan. Ya, Apakah Bapak selanjutnya ditunjukkan oleh penyidik di kantor polisi video yang utuh? ya, Ya, ditunjukkan. ya. Ditunjukkan juga mana yang Lihat, ya. yang Diputar lagi itu filmnya. diputar lagi.
Ya, diputar. diperiksa di polisi. Ya, Ya, diputar. tunjukkan lagi. Ya. Yang saat Gus Nur dan Pak Bambang Tri ini mubahalah sudah diputar. Ya. Kira-kira itu gambarannya gimana? Maksudnya? Gambarannya yang Bapak lihat itu, video yang Bapak lihat. Ya itu apa istilahnya saya nggak keberatan lebih pakai untuk pemenangan. Enggak, maksudnya itu gambarnya waktu itu apakah Gus Nur ini gambar yang saudara lihat itu loh. Tangkapan saudara ada orang bagaimana? ada orang bagaimana, apakah bawa pedang, apakah bawa linggis, apakah bawa apa gitu. Ya, biasa saksi di bawah Al-Quran. Di bawah Ada orang disumpah di bawah Al-Quran. yang disumpah yang mana, Pak? Yang disumpah Pak Bambang. Yang bawa Quran Orang lain. orang lain. Saya lanjutkan pertanyaan. Bapak kemarin kan juga disumpah dengan Al-Quran. Ya. Apakah itu juga penistaan agama? Keberatan yang mulia terhadap pertanyaan dari penasihat hukum yang mulia. Keberatannya. Mohon dijelaskan keberatannya bagaimana? Beratannya gimana? Keberataannya berpendapat karena ini kan saksi fakta ya. Saya nggak berpendapat, saya bertanya. Ini Bapak pertanyaannya kan yang pertanyaan tadi kan. Bagaimana pendapat saksi yang mulia? Silakan kalau saksi mau jawab jawab. Kalau tidak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Mohon dicatat Bapak Panitera bahwa saksi yang dihadirkan sama sekali tidak berkualitas. Bapak pernah membaca buku resmi Bantin Press. Belum, Pak. Ketua Bantin Press Indonesia menyatakan Jokowi teman SMP 1 angkatan dan lulus tahun 77, Bang. Maksudnya? Pernah mendengar, pernah baca gitu, pernah baca buku. Mendengar, bukan baca. Nah, siapa nama Watin Pres? Mendengar. Mendengar. Sri Adiningsih. Ya, Ini ada Kenal nggak sama Sri Adiningsih? Saudara kenal namanya? Iya. Kenal. terus Pertanyaannya. pertanyaannya masih berlanjut. Pernahkah Bapak membaca pidato pengukuhan guru besar Sri Adiningsih UGM? Belum, Pak. Di situ disebutkan Bu Sri Adiningsih lulus tahun 77 di sini ada. Ya. Belum. Ya, jadi Dia menyatakan belum. Jadi Belum. kalau keterangan itu saudara simpan dulu untuk keterangan saudara. Ya. terus ini ada satu yang Ya, saya ada tanyakan, Pak. lagi? Ya. Ini foto, Pak. Mau saya perlihatkan pada Enggak, enggak. Ini jalan saudara sekarang. Bapak mengenal wajah ini. Di depan majelis. Di depan. Tahu memorinya kabur, bagus. Ya kan sampai fotonya. Kabur. Kenal enggak? Kenal. Enggak, kan kita selalu kenal enggak? Nah, Guru biologi, kenal berarti saudara ini? Ya. Terus dia, mana pertanyaannya apa? Lihat fotonya. Guru biologi di SMP ya? guru biologi di SMP, Pak ya. Guru biologi SMP ya? Artinya itu seperti Sempat mengajar Bapak. Iya, di kelas 3. Oke. Pertanyaannya, tahun 2014 dia menyatakan bahwa saya mengajar Jokowi di SMP. Iya. Ya. Dan itu pensiun sampai sekarang pensiun, Pak. Iya. Setahu Bapak. Tahun berapa pensiun? Saya nggak tahu, Pak, pensiunnya. Tapi kan sudah pensiun. Jelas sudah pensiun. Pensiun, tapi tahunnya berapa saya nggak tahu. Ya kan. Ini Bapak beritahu bahwa beliau usianya lebih muda dari Jokowi. Hanya enggak. Begitu. Ini ada data nanti saya tunjukkan ya. Ya, itu versi saudara Ya. nanti Ya, ya. ya. Sekarang ini Pak, saya akan jawab. pertanyaannya saudara gali pertanyaan dari saksi karena saudara tadi membantah semua pertanyaan saksi. Iya, enggak? Iya, ini. Ya. Ini sudah selesai. Nanti kalau penjelasan yang bersifat detail mengenai penelitian saudara nanti ada penjelasannya saudara diperiksa sebagai terdakwa. Masih ada pertanyaan? Cukup? Ada yang lagi mau bertanya? Nggak usah disiapkan. Ini Sudah. sudah. Saya tunjukkan lagi. Oke, di depan. Oh,
ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Tahu nggak dia saksi yang benar ada? Benar ada. Muncul yang lain. Ya, maka pendapat saudara sekarang Ini ada titik dua ini seharusnya ada di depan anak kuat dan menengah, tapi ini tidak. Ijazah jenengan nggak boleh dipaksa. Saksi tahu nggak ini ada perbedaan ini ada. pertanyaannya, ijazah bapak di depan ini sama apa enggak? Coba ijazah saudara coba. Coba lihat ijazah jenengan sama enggak? Mana ini? Coba cocokkan. Ijazah jenengan sama enggak dengan ijazahnya Jokowi versinya terdakwa? Titik duanya tadi. Titik duanya mana tadi? Enggak ada tujuan. Nah ini ada. Titik dua itu kalau jenengan fungsinya untuk apa Pak? Mereka tahu ini saya mau baca sesuai. Nah, ini makanya kejanggalannya. Ya. Di sini nggak ada titik duanya, di sini ada titik duanya. Nah, jenengan tahu nggak ini? Tadi salah saudara yang lain. Nah di sini nggak ada tujuannya kan? Ya, ya. Ini ada. Jadi pertanyaannya kenapa berbeda? Ya. Jenengan tahu nggak? Tahu. Karena tadi dari awal saksi menyatakan tidak melihat ijazahnya Berbeda, saksi tahu hanya satu kelas. Lulus sama-sama. Oke. Udah cukup. Cukup keterangannya di batas semua ya. Oke. Saya rasa saksi cukup ya Pak Jaksa, oke? Ya, karena sudah kita berikan kesempatan yang jelas kepada Periksa lagi. ya, agar dicatat nanti berarti ditolak semuanya. Termasuk dari saksi sebagai kawan Jokowi juga ditolak semua berarti. Oke. Apakah kita istirahat sholat dulu? Kita berikan waktu jam dari sekarang untuk memberikan sholat dan istirahat. Yang mulia, Saksi sebentar. Saksi tadi keterangan saudara dibantah oleh terdakwa baik Gus Nur maupun Pak Bambang Tri. Jenengan tetap pada keterangan saudara tadi atau berubah? Saksi jenengan Pak jenengan tetap pada keterangannya. Karena jenengan tadi sudah bersumpah ya. Apa yang sampaikan itu benar menurut saudara ya, tidak berubah ya. Oke, terima kasih. Akan dicatat ya. Jadi sidangnya kebetulan kan saksi sudah sepuh, apa harus menunggu sampai saksi yang lain bisa diperiksa atau bisa langsung pulang? SMP 6 sama SMP 1 aja udah kalau saksi menunggu nggak bapaknya mas, jadi nggak keberatan gitu. Ya istirahat bisa. Nanti iya nanti menunggunya karena saksi selesai. Nah, tapi kalau memang ada alasan kesehatan, tapi Kerjakan hakim untuk ya untuk imawan ya. Ini kita kasih istirahat dulu kan, istirahat supaya saksi agak relaks sedikit. Sidangnya diskors dan dilanjutkan kembali pengajian dari sekarang untuk masih melanjutkan. Sudah selesai diskors. Bisa dibuktikan ya, ini sudah kembalikan ya, pasti ya.